kita akan coba buka Rapid Manner ya. Oke. Nah ini Bapak ya, Rapid Manner sekarang. Kita diskusi Rapid Manner nih. Oke. Salam kenal Bapak Ibu ya dari Rapid Manner nih. Kenapa Rapid Manner? Kira-kira, nah ini Bapak Ibu, ada hasil penelitian ya dari ini ya, Gartner. Ini ada namanya kemampuan mengeksekusi, ability mengeksekusi, kemudian kelengkapan visinya ya. Ternyata Rapid Manner dan Ken ini menduduki posisi yang strategis. Bapak Ibu yang belajar kemana Pak? Power BI ya? Power BI, mana Power BI? Power BI di mana Power BI di sini? Ini Power BI di sini Bapak Ibu nih. Microsoft ya. Kan Power BI bagian dari Microsoft nih. Ini Power BI di sini. Kemudian ada lagi ya. Power BI mana nih? Tableau itu di sini ya. Di sini. Jadi yang mau kita sampaikan Bapak Ibu dari beberapa ini ya, beberapa manfaat yang diteliti oleh Gartner ini ya, ternyata Rapid Manner cukup unggul ya saat ini ya. Jadi unggul dalam mengeksekusi dan unggul dalam menampilkan sebuah visi atau sebuah pola-pola yang mau diungkap ya, atau beberapa hasil output yang mau diharapkan. Ini pengembangnya Bapak Ibu ya. Pengembangnya, kemudian nah Bapak Ibu kalau sudah install itu di layarnya akan muncul ini ya. Di layarnya akan muncul ini nih. Ya, kalau udah install di desktop. Nah, ini kalau ini diklik, kalau diklik nanti akan muncul ini. Ya, upayakan yang ini Bapak Ibu ya, yang educational edition. Ya, tujuannya biar yang free lah gitu ya. Oke. Itu nanti. Nah, peran Rapid Manner Bapak Ibu itu bisa mengestimasi, bisa forecast, bisa klasifikasi ya, clustering, association ya. Ini perannya ya. Artinya Rapid Manner itu bisa melakukan ini sebenarnya ya, data mining, peran data mining di sini. Tadi kan kita bukan data mining Bapak Ibu, kita data analitik. Artinya apa? Dari pelaksanaan data mining di dalam Rapid Manner ini, kita bisa mengoptimasi, menganalisa data ya. Hasil estimasinya seperti apa, forecastingnya bagaimana gitu ya. Tentu ini masing-masing ini kan ada ini ya. Ada apa namanya istilahnya rule of the game-nya di statistik ya. Oke. Ini tampilannya Bapak Ibu kalau dibuka ya, Rapid Manner seperti ini kira-kira tampilannya Rapid Manner ya. Nah, di sisi kiri ini Bapak Ibu, ini namanya operator. Inilah Bapak Ibu fungsi-fungsi yang Bapak Ibu bisa gunakan di sini nanti ya. Ada nih modeling ya. Ada macam-macam ya. Evaluasi dan sebagainya. Nah, di sini mencerminkan proses yang sedang berjalan. Pak. Nah, tengah ini Bapak Ibu, tengah ini merupakan field untuk bekerja mirip seperti Power BI yang Bapak Ibu sudah pernah pelajari ya. Tinggal di drag ya. Nah, di sini bedanya di drag dari mana? Dari sini nih Bapak Ibu ya. Repository ini kalau diklik nanti ada contoh yang bawaannya Rapid Manner atau import data kalau kita nanti melakukan data baru ya, atau memakai data baru. Oke ya, jadi di sini Bapak Ibu ya bekerjanya. Di tengah ini ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu nanti waktu di drag isinya kurang lebih modelnya seperti ini. Misalnya kita punya data Excel ya. Data Excel nanti di select atributnya, kemudian di set role-nya, nanti ada decision tree, nanti ada Excel berikutnya apply model. Nah, ini ada Excel ini. Dengan Excel ini Bapak Ibu, ini namanya
data training, ya, data train, ya, data train. Kalau ini namanya data testing, ya. Jadi di sini, monggo silakan Pak. Pak Arif, maaf. monggo Pak Arif. Untuk file Excel ini Pak, apakah file yang training ini hanya satu file Excel atau bisa beberapa sheet gitu Pak? Kan Excel itu bisa isinya beberapa sheet ya Pak, informasi. Ya. Kasih, Baik, jadi di Repmanager juga bisa Pak, bisa beberapa sheet, cuma nanti kita pilih Pak. Kita pilih mana yang akan kita ini ya. Kalau jadi kalau di Rapid Miner idealnya sudah cleansing ya, sehingga kita satu sheet Pak yang ditampilkan. Tapi kalau banyak sheet bisa aja, tapi nanti ditampil berkali-kali. Kalau saran saya di Excel ini dikerjakan dulu bisa di Power BI atau di Power Query ya, di Excel. Kalau mau digabung di ini dan sebagainya. Jangan lupa di sini kan data analitik. Data analitik berarti kan mengolah data yang dimasukkan, diolah, paling nanti ada mana yang menjadi variabel Y, mana variabel X gitu aja. Seperti kayak statistik ya Bapak Ibu ya. Kayak statistik. Jadi kalau di sini di Rapid Miner itu lebih banyak ke ability untuk melakukan analisa, ya, bukan melakukan sebuah cleansing atau sebuah ini. Andai kata mau dilakukan bisa Pak, di sini tetap ada Pak, ada toolsnya disiapkan di sini Pak. Ada namanya ini data transformation bisa Pak dilakukan, diolah di sini bisa. Jadi sebelum artinya yang kita tampilkan contoh ini Pak, ini contoh yang sudah mau jadi hasil model yang di run. Nah, berarti kalau yang Bapak sampaikan Pak Arif di sini sebelum ke sini Pak, maka pakai yang ini dulu. Kalau yang ini kan sebenarnya data yang dimasukkan udah ini ya. Nanti kita lihat contohnya yang tersedia di mana? Di Rapid Miner-nya. Jadi bisa Pak Arif diolah di sini dulu Pak, data transformasi ini. Baik, terima kasih Pak Mustafa. Ya. Oke. Baik, ini yang dimasukkan ya. Ke sini. Ya. Oke. Nah, ini tadi yang tadi di sini Pak ya, view operation nih. Isinya ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada namanya proses kontrol. Jadi di sini ada beberapa yang mau kita olah kondisi-kondisinya. Kemudian ada beberapa otoritas yang digunakan ya di subproses. Nah, ini ada data, akses data di sini. Baik data yang kita ambil dari yang bawaan Miner atau kita masukkan impor, atau kita mau impor membaca data dari eksternal juga bisa. Apa itu dari web, dari apa gitu ya. Ada juga ekspor, berarti kita mau hasilnya mau diekspor kemana ya, mau jadi laporan atau apa, terserah. Nah ini Pak, yang tadi disampaikan Pak Arif nih Pak, di sini Pak, data transformasi ya, metadata, berarti di sini diolah di sini Pak, ya. Tapi jujur aja saya belum pernah melakukan yang ini ya, karena lebih familiar yang Excel yang biasa. Tapi nggak apa, kalau mau dicoba bisa. Nah, penekanan kita di sini Pak, modeling ya. Jadi di data analitik yang krusial ini ya, kita membuat klasifikasi atau regresi atau clustering atau asosiasi, baru nanti diukur kualitasnya, kualitas dan performansi dari model. Ini ya di sini nih di operator ya. Nanti kita lihat. Nah saat kita akan data mining ya, alur kerjanya kira-kira seperti ini. Ada komponen input, ada output, ada aksi, ada parameter ya. Jadi di sini Bapak Ibu ada input, output, aksi, parameter yang akan dilakukan di dalam operator ya. Di dalam ini Bapak Ibu ya. Ini ada input, ada output dan sebagainya. Nah, ada port keluaran kanan di sini.
ya bisa menjadi bagian dari yang mau hasilkan. Nah, indikatornya lampu ya, kalau merah ini silakan dibaca nanti ya. Ada segitiga berarti ada pesan, ini berarti ada pesan nih. Kemudian ada beberapa breakpoint ya yang sudah selesai atau yang sebelumnya atau sudahnya. Kemudian ada komen bila ada komentar. Ini beberapa ini ya kayak semacam menunya lah tampilannya. Nah, view parameter ada di sini ya, parameter ya. Parameter di sini nih yang sini. Ini parameter nih. Ini hanya ini pengenalan Bapak Ibu ya, pengenalan tampilannya dulu. Nah, jadi kita ini sudah melakukan apa? Nah, itu ada di sini ya. Kita kira-kira filenya apa yang akan diambil ya, kemudian atribut namanya apa, datanya kira-kira tipenya datanya apa, formatnya apa. Ini informasinya ini. Kemudian ada menu help juga ya, untuk silahkan kalau mau tanya-tanya di sini ya, di help, dicari bisa ya, ada diskusi, komen dan sebagainya. Nah, tadi mendesain di sini tadi sebelum kalau mau dilakukan sebelum data mainnya boleh Pak di data transformasi tadi ya, menggunakan menu tadi. Ini rangkaian-rangkaiannya ya, ini atributnya, set rule, design tree tadi ya, kemudian apply model. Oke. Nah, Bapak Ibu di RapidMiner waktu kita nanti masukkan data misalnya ya, itu nanti ada perlu kita cek mana data yang merupakan atribut, mana data yang atribut target. Kalau kita familiarnya ini adalah variabel X, ini ada variabel Y. Nah, gitu ya. Kalau bahasanya di RapidMiner seperti itu. Ada ID, ada atribut, ada label. Ya. Nah, tipe data kita tahu Bapak Ibu kalau biasanya kita ini kan ada data nominal, ada numerik ya, numerik, nominal, apalagi numerik, nominal, ada macam-macam ya. Nah, kalau di sini diistilahkan dengan oleh RapidMiner ada namanya nominal. Nominal itu apa? Di sini hanya kategori 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ada binominal. Binominal bukan bentuknya 1, 0, 1, 0, tapi bentuknya itu ya, tidak, ya, tidak. Kalau di sini bentuknya itu ada angka 1, 0, 0, kalau ini ya, tidak, ya, tidak, atau korupsi atau tidak korupsi. Hanya dua golongan ya, dua golongan. Laki perempuan itu binominal namanya. Tapi kalau polinominal itu kalau banyak ya, misalnya nih datanya itu isinya ada setuju, kurang setuju, atau sangat setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, itu kan ada 5 skala liket ya. Jadi nomor 3 ini banyak mengadopsi data yang skala liket ya. Kemudian numerik seperti umumnya, numerik, integer bilangan bulat, real bilangan nyata. Nah, kalau teks itu teks ya, bebas ya. Data dan sebagainya. Nah, ini ada perbedaan nih, kalau date time berarti tanggal dan waktu. Kalau date ya hanya tanggal, kalau time hanya waktu. Ini ininya ya, atributnya seperti ini. Tadi ini RapidMiner ya. Nah, waktu kita mengolah di sini ya, jadi kita sedikit sampaikan yang ini nih, data miningnya ya. Jadi impun data, pahami, persiapkan data cleansing. Tadi yang di ini Pak Arif ya, yang tadi disampaikan, ini masuk ke sini, data transformasi ya, perlu dilakukan. Nanti kita pilih model yang tepat ya, apakah kita mau menggunakan estimasi atau prediksi atau klasifikasi atau clustering atau asosiasi. Nanti baru di run, setelah run nanti ketemu ya, ada modelnya. Setelah ketemu, inilah pengetahuan yang kita ini baru kita evaluasi. Ya. Evaluasi. Kalau di sini Bapak Ibu, yang kinerja ini biasanya untuk orang IT. Ya. Nah, kita yang non IT menggunakan ini biasanya nih. Ya. Akurasinya, ya, korelasinya, bobotnya gitu, ya. Kalau orang IT kan akan melihat kinerja
dalamnya mesin learning-nya ya. Kalau kita kan bukan itu. Kita bukan mau melihat kinerja mesin learning-nya. Kita mau melihat hasil dari sebuah analitik yang dilakukan oleh mesin learning. Ya. Jadi kalau orang IT beda fokusnya ya. Oke. Ini. Nah, ini Bapak Ibu ada dataset yang tersebar di luar, tapi Bapak Ibu yang ini, nah ini ya, sampaikan. Ini dataset ini banyak sekali Bapak Ibu datanya bisa diotak-atik ini ya. Tapi ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang di IT, yang tadi kita sampaikan ya, yang memang mau meneliti sebuah kehandalan mesin. Itu sebuah kehandalan mesin ya. Nah, menggunakan data ini. Kenapa kita katakan data ini? Karena data ini datanya udah lama Pak Ibu. Atau data tahun mungkin 80 atau berapa gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang peneliti bukan IT kan, kalau peneliti bukan IT datanya harus data terbaru ya. 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir gitu. Ya, jadi kalau ini tapi kalau mau ditengok-tengok bisa nih. Ditengok-tengok ya. Public data set ya. Nah, kalau kita untuk konteks kita, kalau ini kan private data set itu kan berarti sebenarnya datanya itu tidak dipublish, tapi dipublish hanya kalau dibutuhkan transparansinya. Itu ya, ada data bank, data rumah sakit, ya, ya ini beberapa sumber-sumber data. Nah, kita banyak bermain di sini. Artinya, walaupun organisasi kita organisasi publik, tapi dalam konteks data analitik itu masuk dalam private data set, gitu ya. Tapi bukan berarti ini berarti datanya pribadi, bukan ya. Dalam konteks ini ya, tata kelola di data analitiknya. Oke, nah tren penelitian data mining saat ini menguji metode yang dikembangkan oleh peneliti dengan public data set sehingga peneliti dapat bersifat comparable. Nah ini ya, kalau orang-orang IT harus menggunakan ini ya. Misalnya nih ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu meneliti dengan objek Facebook ya, pakai text mining, menguji dengan objek Twitter. Itu kalau orang-orang IT itu dianggap rendah Bapak Ibu kualitas penelitiannya. Karena itu masuk data pribadi sebenarnya. Ya, bukan data publik. Ya, data publik itu apa? Data yang tidak perlu Bapak, kalau sebenarnya Facebook itu kan Bapak Ibu menjadi anggota Facebook ya. Jadi Facebook itu kayak jadi keluarganya Bapak Ibu. Nah, itu dianggap data pribadi. Makanya untuk penelitian data mining, berarti ini orang-orang IT ini, kalau kita kan bukan data mining ya, kita data analitik ya. Jadi kalau data mining itu metodologinya, kalau data analitik itu prosesnya ya. Nah, ini dapat comparable. Nah, dua metode data mining yang digunakan yang akan dipakai oleh data analitik ya Bapak Ibu, ini beberapa metode ya. Tadi linear regression, ada linear regression juga. Jadi yang biru ini Bapak Ibu, yang biru ini yang relatif umum digunakan ya. Yang hitam juga digunakan juga ya. Tapi yang digunakan ini, berarti kita kalau mau coba ya atau mau istilahnya belajar, fokus yang ini. Nah, Bapak Ibu kan yang sudah biasa dengan statistik, biasa tuh ya pakai. Oke, mohon maaf Bapak Ibu tadi ada sedikit gangguan sinyal. Saya ulangi lagi. Oke, Bapak Ibu ya, saya ulangi. Ini beberapa metode data mining yang digunakan juga di data analitik ya, terutama untuk mengakses datanya. Ini ya. Dan ini yang biru ini berarti yang umum digunakan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, kalau ini ada pakai Design-Tree namanya. Jadi namanya waktu rumus untuk menentukan apakah kita main golf atau tidak, gitu ya. Ini contohnya ada clustering dan sebagainya. Ini contoh saja ya. Nah, evaluasi nanti bisa menggunakan ini seperti Bapak Ibu di mana di statistik ya. Ada RMSE ya. Ada dan sebagainya. Ini beberapa evaluasinya. Kriterianya, nah ini ada beberapa yang jadi tinjau ya, silakan. Oke, kita coba buka rapid minernya.
Kita buka RapidMiner-nya. Oke, Bapak Ibu, bentar. Bentar Bapak Ibu, saya buka RapidMiner-nya di desktop. Desktop itu ada Rapid, nggak kelihatan. Ah, bentar, ini ya. Yang sudah install boleh di ini kita, jadi ini kita fokus coba lihat data, contoh-contoh data yang ada di RapidMiner. Ini jam 11, mungkin kita tambahkan 20 menit Bapak Ibu ya. Ini lagi loading, bentar. Nah, ini lagi loading nih. Agak lama Bapak Ibu loadingnya, bentar. Nah, aduh, ini kalau buka pasti akan langsung terclose ini ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sudah loading, sorry. Ini ya Bapak Ibu, kalau sudah loading akan keluar ini. Nah, ini contoh ya, start new project. Kita kalau seperti blank ya. Turbo berarti kita sudah punya persiapan data di sini. Auto model. Nah, ini Bapak Ibu kelebihannya RapidMiner di sini nih diantaranya ya. RapidMiner dengan data yang sudah kita cleansing, berarti tadi sudah siap gitu ya. Data sudah siap, dia bisa menelaah model mana yang lebih fit ya. Lebih fit digunakan. Nah, ini beberapa kemampuannya Bapak Ibu kalau kita cermati ya. Sun model itu memprediksi pelanggan yang Chen itu maksudnya mengambil keputusan ya mau atau enggak atau beli atau enggak gitu ya. Kemudian bisa menggunakan decision tree. Kemudian ini market analysis ya dan macam-macam nih, termasuk ini ada outlier deteksi ya. Kalau di teman-teman rumah sakit ada deteksi fraud medical. Ini text mining ini ya, web analytic. Ini teman-teman di perbankan juga pakai ini ya. Udah yang kredit ya, ini juga mengembangkan hubungan harga nih, clustering ya, harga-harga yang oke. Nah, ini juga prediksi pemeliharaan ya, jadwal ya, misalnya kapan perlu dipelihara lagi dan sebagainya. Nah, ini beberapa toolsnya ya. Kita lihat dulu nah, ini Bapak Ibu, RapidMiner ya, di sini ada dua kelompok dashboard ya, repository, ada operator ya. Nah, operator ini tadi kita sampaikan Bapak Ibu, operator ini isinya beberapa operator yang bisa kita pakai ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Arif ada di sini, misalnya cleansing data. Nah, ini ya ada normalisasi ya dan sebagainya. Ini bisa nanti dioptimasi. Kita mau cek dulu yang kita cek di sini Bapak Ibu nih, repository ya. Ada sampel ya. Ini yang bawaannya RapidMiner ya. Ada data. Nah, ini data set yang ada di RapidMiner yang bisa kita gunakan untuk belajar Bapak Ibu ya. Untuk belajar. Misalnya nih data set golf ya. Jadi di sini ada namanya prediksi begitu jam 9 pagi ya, ini main golf atau enggak. Nah, itu menggunakan ini, dilihat cuacanya, dilihat apanya gitu ya. Nah, ini jadi kalau ini mau di run Bapak Ibu, ini di drag
masuk ke sini ya. Nah, drag masuk ke sini. Ya, ini di drag masuk ke sini, retrieve golf maksudnya berarti menarik data golf ya. Nah, kita mau menggunakan apa nih prediksi misalnya ya, ini secara sederhana dulu nih pakai apa nih namanya operatornya, ini modeling ya. Modelingnya menggunakan apa nih prediktif. Prediktif menggunakan apa? Decision tree. Nah, ini Bapak Ibu yang banyak ini terkait dengan statistik ya, ada logistik linear, sini ada. Misalnya menggunakan decision tree. Jadi ya, decision tree. Nah, misalnya ya, pohon keputusan. Nah, kita tarik ke sini. Ya. Decision tree, coba kita langsung run karena ini kan datanya udah bersih ya. Nah, kita hubungkan Bapak Ibu, caranya kita ulangi ya. Jadi kalau ini apanya ya? Secara simpelnya seperti ini. Dari repository inilah data yang mau kita olah dimasukkan. Baru setelah data dimasukkan, kita mau menggunakan tools statistik apa? Ya. Jadi ini data, ini kayak statistik gitu ya. Nah, nanti kita bisa keluar tuh namanya di run, diklik nanti keluar hasilnya. Misalnya ini outputnya dari data dimasukkan ke trainingnya ya. Kemudian di sini modelnya result ya, di result ya. Nah, coba kita ini Bapak Ibu, kalau run warna ini warna biru segitiga di atas nih ya, di menu ini di run. Nah, ini ya Bapak Ibu, decision tree. Jadi di sini Bapak Ibu ada pertama dilihat dulu namanya apa tuh namanya cuaca. Cuacanya bagaimana? Cerah atau tidak? Oh, kalau cerah baru lihat nih ini ya. Ini cerah main ya, main. Misalnya. Kalau ternyata kok hujan ya, hujan ada angin enggak? Oh, kalau enggak ada angin, main. Yes, ya. Oh, ada angin, enggak main. Kalau sun itu apa? Mendung ya. Mendung. Ini mendung. Kira-kira kelembabannya berapa? Kalau kelembabannya di bawah 7 ini main. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti si petugas ya, ini kan berarti manajemen ya. Petugas lapangan golf punya alat kayak kita kayak suhu ya. Dicek. Oh, gini. Begitu ini enggak main. Maaf Pak, hari ini enggak main. Walaupun pagi itu mungkin belum hujan. Baru mendung gitu ya. Bisa main bisa enggak tergantung. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, namanya pohon keputusan. Kalau kita lihat tadi misalnya ya di datanya ini kita lihat nah, sebentar ya. Datanya tadi ini dulu. Kalau mau dilihat data ini apa? Ini kita X dulu Bapak Ibu ya, kita X dulu. Ini kita del dulu. Delete ya. Nah, kalau ingin lihat isinya apa? Ini di result ya. Baru di run. Nah, ini isinya nih datanya nih. Datanya ternyata itu ya, row pertama, ini keputusannya ya, no, tidak main, ini main, tidak main, ini keputusannya. Tapi keputusan ini dari mana datanya? Dari masa lalu Bapak Ibu. Masa lalu ya. Andai kata ini asumsi ya. Hari pertama, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Baru lihat cuacanya. Cuacanya ini ya. Cuacanya ada mendung, ya ada cerah, ada gerimis misalnya ya. Lihat temperaturnya ini. Ya, lihat kelembabannya, lihat anginnya, ya, anginnya ada atau tidak. Jadi data yang seperti ini Bapak Ibu ya bisa dikembangkan. Misalnya kalau menggunakan decision tree ya. Kalau menggunakan
linear regresi kan seperti Bapak Ibu biasa tahu ya, ada apa misalnya kayak tingkat korupsi ya. Tingkat korupsinya tinggi atau tidak ya. Kalau tinggi berarti pengaruhnya yang dipengaruhi oleh apa? Nah, ini namanya data target ya. Tadi kan ada ya label atribut target. Ini target, ini adalah atributnya, atau dalam bahasa kita yang tahu ini variabel Y, ini variabel X-nya. Gitu ya. Nah, ini datanya. Kalau dilihat ini statistiknya nih. Ini statistiknya. Ya. Yang kita tahu biasanya ada apa tuh? Di sini ya. Nah, ini ada nilai terendah, nilai tertinggi ya, minimum, maksimum ya. Kalau bentuknya kalimat dia akan yang paling sedikit muncul, yang paling banyak gitu ya. Kalau dia kalimat ya, kalau dia angka minimal ke maksimum, ini rata-rata gitu ya. Ini rata-rata, ini statistik ya. Nah, di sini datanya nih ada nominal ya, ini nominal, ini integer, temperatur ya, kelembapan temperatur, ini nominal ya. Oke. Nah, kemudian ini kalau divisualisasi Bapak Ibu ya, visualisasi menggunakan scatter. Nah, kalau di Rapid Planner Bapak Ibu itu sebenarnya bisa seperti kayak Power BI juga ya. Nah, ini banyak nih visualisasinya sama nih. Kalau Power BI kan juga sama ya, banyak kayak gini ya di Power BI. Artinya visualisasi di Power BI itu ada di Rapid Planner. Tapi statistik di Rapid Planner itu tidak ada di Power BI. Ya. Jadi Rapid Planner itu ada tambahannya lah gitu ya. Walaupun mungkin manajemen visualisasinya tidak selincah Power BI ya, misalnya. Ini kan scatter, coba kita pilih yang lain ya, bisa enggak? Nah, ini kalau menggunakan polygon ya, kayak gini nih. Humidity, frekuensi, kalau kita pakai ini ya, polygon. Tapi kan penggunaan ini kan harus sesuai dengan tipikal datanya ya. Pas atau enggak? Mungkin yang paling pas ya pakai scatter tadi kayaknya ya yang paling pas. Tapi lihat dulu deh. Ini kan variabelnya banyak ya, bukan tinggal kita mau lihat yang mana nih. Andai kata ini ya, kita lihat value kolomnya bukan humidity tapi tadi main. Nah, ini ya. Berarti ini ya, kalau ini no, kalau ini terus dan sebagainya. Kemudian kalau ini X-nya humidity misalnya. Nah, ini ya, tergantung. Jadi kalau visualisasi tergantung dari tipe datanya. Oke. Kemudian tadi, nah ini kan, ini Bapak Ibu, ini result, ini desain ya. Nah, jadi kalau kembali ini desain. Oke, kembali ke sini, diklik di sini, run lagi. Sorry, belum sambungkan. Ini tadi kan ini ya, nah sambungkan dulu ke sini, baru. Nah, ini run. Ya, kalau trinya pakai lebih, nah ini ya pilihan trinya, nah lebih ini. Kalau pengen modelnya melingkar, ini ya. Nah, pengen modelnya lebih detail lagi, coba ada nggak lebih detail lagi? Ini kayak ini ya. Ini tampilan-tampilannya, visualisasinya bisa dipilih. Nah, cocok yang mana kira-kira? Nah, cuman tantangannya gini Bapak Ibu, karena ini statistik ya. Pilihan pertamanya, contoh ya di sini, coba kita kembali ke tri yang awal. Nah, cuaca cerah, gerimis, berawan. Nah, kenapa kok pilihan pertama cuaca? Kenapa pilihan pertamanya kok enggak wind dan angin dan humidity? Nah, ini ada ilmu statistiknya. Artinya bisa dipelajari. Ada namanya, apa sih namanya? Gen yang paling ini ya. Yang paling tinggi kalau nggak salah. Oke. Nah, ini contoh untuk data goal. Ada lagi Bapak Ibu, data terkait dengan, nah ini, korban Titanic ya.
Jadi waktu teknik kecelakaan itu kira-kira yang mati bagaimana? Siapa saja gitu ya. Coba kita kembali ke desain sini. Ini yang ada di data setnya RapidMiner ya. Coba kita lihat. Misalnya ini, nah ini ya Titanic. Kita pakai decision tree. Misal ya. Nah, coba mau enggak nih? Coba mau run enggak? Oh, ada yang nilai. Oh, sorry. Mungkin bukan yang ini nih. Ini kita del dulu. Bukan yang ini nih. Mungkin ini data trend. Nah, yang ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi di Titanic itu ya ada orang tidak ada orang tua atau anak-anak. Nah, itu kalau kita lihat ya. Nah, coba kita pakai ininya coba. Kita lihat datanya dulu. Ini kita del dulu. Oh, sorry. Del dulu. Kita lihat datanya dulu ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang survive, maksudnya masih hidup, ada yang mati, survive, mati, terus ini ya. Jadi ini kayak prediksi Bapak Ibu ya, prediksi menggunakan decision tree. Nah, ini umurnya nih Bapak Ibu nih. Ini umur ya. Umur, ini penumpang ya. Penumpang pertama itu jenis kelaminnya, ini tidak ada apa nih? Sibling, tidak ada orang tua, passenger nomor sekian dan macam-macam. Nah, ini apa nih? Passenger apa nih? Nah, passenger fare ini apa nih? No of parent or child on board. Oh, tidak ada orang tua ya? Tidak ada orang tua atau anak. Kemudian ini apa nih? Ini apa nih? Tidak ada apa nih? Suppose on board. Apa nih? Oke, intinya itu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu keputusan prediksi. Kalau dia itu ini ya yang berarti ini yang mati nih, umurnya sekian ya. Kemudian penumpang kelas 3 laki-laki ya, ini dan sebagainya. Nah, itu kira-kira datanya seperti itu. Kalau dilihat dari statistik ini ya rata-rata. Nah, ini sama siapa pencipta RapidMiner ditelaah, kemudian baru dimasukkan. Nah, ini kalau dijadikan sebuah keputusan, berarti kapal-kapal yang lain nanti kalau misalnya mau menerima penumpang, berarti yang tadi ya, misalnya kalau yang meninggal itu berarti kalau dia bawa anak-anak tapi enggak ini, nah berarti perlu. Termasuk juga masalah kapalnya ya. Oke. Jadi ini keputusannya dan sebagainya. Oke, ada yang mau tanyakan monggo silakan teman-teman. Kalau di sini coba lihat lagi data yang lainnya sebentar. Ada apa lagi di sini nih? Ini data ini ya. Market coba apa nih? Market ini apa nih? Nah, kalau pengen lihat-lihat di ini aja dibuka ya. Oh, enggak tahu ini data apa nih. TID kurang familiar ya. Kurang familiar. Sebentar. Ada enggak yang data ini data iris ya. Data iris itu bunga iris ya. Bunga iris. Jadi ada peneliti melakukan Bapak Ibu. Jadi ada namanya tipikal iris itu ada 2 ya. Ada iris setosa, ada iris versicolor ya. Nah, di iris ini Bapak Ibu ya dengan ID ini macam-macam itu ya.
Nah ini ukuran-ukurannya ya, ada ukuran lebar daun, ada ukuran batang, macam-macam ini ya ukurannya. Nah itu ditelusuri. Kayak Bapak Ibu misalnya lihat ya, ini apa namanya tuh ikan cupang, ikan apa tuh? Kan cupang itu ada dua ya, cupang yang benar-benar ini ada yang cupang yang sawah gitu ya. Atau kalau misalnya di lele itu ya, lele sangkuriang, lele apa gitu ya. Nah itu ada ciri-cirinya itu. Nah itu diprediksi ya, nanti dicermati, nah nanti ditelaah, setelah ketemu nanti, oh berarti kalau kita nanti ke suatu tempat ketemu sebuah lele dengan ukuran seperti itu, berarti itu namanya lele apa. Nah itu menggunakan disentri juga Bapak Ibu bisa itu. Ya. Nah, oke ya, misalnya run. Oke, nah ini ya. Ada ya, ini ukuran apa saya nggak begitu hafal ya. Entah itu misalnya ukurannya lebar daun, kalau di atas ini, nah baru cek lagi apa. Kalau di sini, kalau di bawah ini, oh berarti ini iris setosa. Kalau di atas ini cek lagi ya, misalnya kalau ternyata ukuran batangnya ini, berarti ini iris Virginia. Kalau ini terus seperti itu, ya. Nah ini contoh kalau menggunakan apa namanya data set yang ada di mana di Manner. Kita coba lihat Bapak Ibu. Nah, ini jam berapa nih? Oh, 23 ya. Oke, sekarang kita saya tambahkan lagi sedikit. Saya buka data ini ya, contoh aja ya, contoh yang saya siapkan semalam. Coba sebentar nih, bisa nggak? Nah, ini misalnya ya, ini Bapak Ibu nih. Misalnya ini saya tampilkan dulu. Ini satu lagi terakhir ya, kita coba. Nah, asumsi misalnya nih saya punya data fraud ya, seperti ini nih. Ini misal Bapak Ibu ya. Ini ada indikasi fraud ya. Apa tuh kita menggunakan teorinya misalnya fraud triangle ya. Fraud triangle itu kan kalau ada lemah SPI, ada lagi apa pressure resonansi. Kita pakai lemah SPI. Di antara kelemahan SPI itu apa? Contohnya kita lihat ya, RUP. RUP ada atau tidak ada, ya. Nah, kita menggunakan ini. Misalnya ya, akurasi ketepatan. Akurasi ketepatan itu apa? Akurasi perencanaan. Nah, cuman gini Bapak Ibu, kalau RUP mungkin bisa ya. RUP dilakukan ya. Misalnya nih, ada atau tidak? No, yes, no, yes. Ya, diumumkan atau tidak. Ya, ini peristiwa fraud Bapak Ibu ya. Ini fraud, ini no fraud, ini fraud. Artinya terjadi fraud, ini no fraud. Ini dari mana datanya? Dari historis Bapak Ibu ya. Pengalaman empiris. Mungkin Bapak Ibu bisa bahasnya bukan indikasi fraud, tapi risiko fraud bisa ya. Oke. Misalnya nih, risiko fraud itu kalau saya lihat di datanya proyek spam PU itu ya misalnya ya, kita pakai itu, tapi kalau bisa kan banyak datanya, bukan cuma itu ya. Banyak, kita ambil data yang pernah ada korupsi dan yang tidak ya. Yang pernah korupsi mana ini? Spam PU, Hambalang, terus apalagi itu sekarang ya bansos, macam-macam itu misalnya ya. Terus juga ambil yang enggak korupsi. Ya banyak nih. Banyak. Nah, nanti yang korupsi jadikan ini ya, fraud dan no fraud. Kemudian yang nanti di mana? Dicek tuh, ditelusuri data masa lalu itu ya, RUP ada enggak? Oh, ini enggak ada. Akurasi perencanaan. Nah, cuma kalau ini kan agak krusial ya. Perencanaan akurat itu indikasinya apa? Kalau kita auditor berarti perlu dicek ya. Perencanaan akurat itu berarti perencanaan itu ada 5 langkah. Berarti 5-limanya tepat. Berarti ya tepat, yes. Kalau satunya enggak ada, kalau no. Nah, kalau ini dianggap kurang pas ya mestinya pakai persentase ya. Misalnya nih
Kalau di sini kalau yes itu misalnya angkanya 5 misalnya ya. Ini misal saja nih. Kalau no itu berarti angkanya dia bukan 5 tapi 2 misalnya nih ya. Jadi yang taat hanya 2. Nah, misalnya ya. 2 apa? 2 step. Kan Bapak Ibu pernah laku uji SPI ya. Uji SPI. Ini misalnya pakai ini aja ya, pakai angka nih. Oke. Tapi kadang-kadang juga ada kalau yes kan pasti 5 ya. Juga ada kadang terpenuhi 3, berarti maksudnya enggak sempurna ya. Ada terpenuhi 1, misalnya nih, ada 4, ini contoh saja ya. Ini 2, ini 2, ini 5, ini 5. Berarti angka-angka ini perlu dari data real Bapak Ibu ya. Data real, ini misal saja. Ini data real ya. Kalau ya berarti kan 5 karena ada 5 langkah ya. Kan tadi kita pakai triggernya SPI tidak efektif ya. Berarti kita pakai ini. Misal ya, ini 2, ini 5, ini 2, ini 5, ini 5, ini 5, ini 5, ini 2. Nah, misal ya. Ini 2, ini 5. Ini misal ya, ini pakai ini. Oke, kita untuk mempersingkat waktu, ini kita potong aja deh. Biar ini ya. Kita potong, kita pakai data itu aja coba. Ya, ini kan sekedar contoh Bapak Ibu ya. Contoh, nah kita coba cek, kita save dulu, pakai sekarang ya, latihan sekarang tanggal 23 Januari 2021. Oke, nah berikutnya Bapak Ibu monitor. Monitoring ada nggak atau enggak? Oh ada yang nggak ada, ada yang ada. Ini kan data historis nih. Sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan misalnya di sini ada tanggal, boleh ya tanggal berapa. Atau hari atau kegiatan apa gitu ya. Rasio efisiensi, nah ini mesti juga pakai angka nih ya Bapak Ibu ya, pakai angka. Pakai ini. Oke, karena ini pakai angka, mestinya nggak tepat ya pakai rasio efisiensi. Berarti ini kita del nih, misalnya nggak pakai ini ya. Oke, nah ini aja deh. Berarti indikasi fraud ini data historis di pertama ini seperti ini kondisi mereka, keempat kondisi ini, ke-9 kondisi ini terus seperti itu ya. Oke, nah ini misalnya nih coba ya kita impor data yang ini ya. Oke, bisa kita buka lagi rapid manner ya. Kita buka rapid manner. Nah ini impor di sini impor. Nanti kita cari di sini data. Data jadi di D ada akademi, data analitik, ada analytic manner. Nah ini ya, next. Nah ini Bapak Ibu nih di sini ya. Di sini ada indikasi fraud, ada tertib administrasi, monitor, akurasi perencanaan, ada RUP. Misal ya. Next. Nah, ini baru nih. Bapak Ibu, di sini indikasi fraud. Isinya fraud, no fraud. Berarti bukan polinominal ya, tapi binominal. Ya kan? No yes, no yes. Berarti binominal. Binominal. Monitoring, no yes, no yes. Bukan polinominal, tapi binominal. Binominal. Akurasi perencanaan. Ini isinya tadi dari 1 sampai 5 ya. Karena ada yang tertib 1, tertib 2, ada 3 sampai yang full 5 gitu ya. Berarti ini polinominal. Ya. Misalnya ya. Kalau mau pakai angka berarti dipakai persentase ya, harusnya ya 2/5 misalnya. Oke. RUP ada atau tidak? RUP-nya tidak diumumkan, misalnya ya bilinominal. Nah, sekarang dari ini mana yang mau dijadikan variabel Y ya, chain rule. Nah, ini namanya label. Ya. Nah, ini yang jadi label ya. Variabel Y-nya nih. Oke. Next. Next.
Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini udah masuk ke sini berarti ini datasetnya, ini tadi, kemudian statistiknya, ya, ini kemudian visualisasinya. Ini kalau menggunakan word cloud ya, kayak seperti apa tuh text mining ya, tapi ini sederhana ya. Oke, word cloud yang monitoring ya, yang monitoring. Kalau yang akurasi perencanaan, nah ternyata yang 5 nih ya. Kalau yang indikasi fraud, nah fraud yang tinggi ternyata ya, berarti banyak yang fraud nih malah. Misalnya RUP, nah banyak yang tidak ada RUP-nya nih, ya. Misalnya TPSPJ. Nah, ini contoh aja ya visualisasi. Kalau pakai yang lain gimana? Pakai visualisasi misalnya pakai line, nggak bisa ya di sini. Kecuali di sini coba nih indikasi fraud. Oh nggak bisa juga ya, nggak bisa berarti. Oke, kembali ke sini. Jadi ini Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau nanti kita, kalau tadi kan contoh di RapidMiner sudah ada ya. Ini Bapak Ibu nanti lihat di tutorialnya ada tuh. Kalau ini pakai ini pakai ini gitu ya. Nah kalau kita misalnya ini belum tahu nih kita mau pakai apa. Nah Bapak Ibu di RapidMiner itu ada ininya ya. Silahkan kalau mau pakai auto model. Nah ini kita pakai auto model misalnya nih. Nah, berarti nanti dia yang akan memprediksi. Yang akan memprediksi pakai menggunakan apa tuh ininya ya, statistiknya. Sorry. Auto model harus 100 ya, sorry. Harusnya ada 100. Oh, mohon maaf nih. Ini hanya gambaran Bapak Ibu ya. Ini mestinya ada 100 data ini. Coba kita ini ya, kita biar tahu ada hasilnya nih. Sebentar. Ini auto model. Kita desain, kita ulangi deh. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya tambahkan deh ya, biar sampai 100 ya. Tadi 40 saya copy 2 kali biar ada 100. Nanti kita ulangi sebentar. Nah, itu ya. Sebentar. Oke. Nah, kita ulangi, kita ganti. Untuk mengetahui auto model biar Bapak Ibu ada ini juga ya, ada gambaran. Bentar. Kita ganti dulu, ambil lagi import data, ambil yang D. Ini ya. Oke. Nah, ini misalnya ya. Nah, ini tadi dikasih fraud ya. Binominal, ini binominal, ini binominal, ini tadi polinominal, ini binominal. Oke. Nah, coba ya kita pakai auto model. Nah, ini di sini ya. Kita mau pilih yang mana nih? Kan tadi kita kalau secara common sense ya, kita mau melogika kalau dia tidak ada RUP, dia jelek SPJ-nya atau tidak baik, kemudian tidak ini, dia kemungkinan ada risiko fraud-nya tinggi. Nah, kita berarti memprediksi ya. Yang mau diprediksi, sorry, tadi sorry, lupa. Yang prediksi tadi mana result ya. Nah ini sorry, kita lupa tadi data yang mau diprediksi tadi mana indikasi ya, indikasi fraud. Sebentar, di sini mana indikasi fraud. Nah ini diprediksi ya, ini mau prediksi, kita klik di sini prediksi. Nah next, ini ya yang fraud, ini yang enggak fraud. Next, ini ya beberapa ininya ya,
apa namanya, Gabungin aja ya. kondisi datanya, kemudian ini next. Nah ini model-modelnya nih. Kalau kita ngomong statistik berarti ini statistiknya ya. Tapi mesin learning lah kalau di sini, berarti kalau di namanya algoritmanya ya. Lalu run. Ya ini lagi run nih, lagi run ya. Akhiran ini ya Bapak Ibu ya. Ini indikasinya akhiran seperti ini. Jadi Bapak Ibu ini yang bekerja mesin learning ya, memikirkan dengan data yang seperti itu, kita sebaiknya pakai apa modelnya. Nah, itu nanti dikasih rekomendasi sama RapidMiner. Jadi ini sangat bermanfaat ya, terutama kalau bagi auditor dan bagi periset ya, yang akan nanti memilihnya menggunakan model apa. Biasanya kan kalau kita statistik kan memang perlu ini juga ya, perlu kalau di linear regression pakai asumsi apa tuh klasik ya dan sebagainya. Ya ini juga sama sebenarnya berlaku, tapi yang main machine learning. Nah ini Bapak Ibu, di sini sudah ada keputusan ya, ada klasifikasi error, ini ada runtime, kita coba di sini. Nah ini Bapak Ibu ini di bawah ini modelnya ya. Coba kita tarik ke atas, bisa enggak di sini? Oh enggak bisa ya, pakainya lihat ini. Ini ya, naive bias, ini enggak ada tanda sama sekali untuk dipakai ya. Nah ini berarti general linear model ini direkomendasikan nih ya, ada kayak bintangnya lah gitu ya. Kemudian ada logistic regression ya, karena kan tadi Y-nya kan pakai nominal ya, binominal ya, berarti kan ya 110 ya. Nah berarti logistik kemungkinan nih ya bisa menggunakan ini ya. Jadi kalau di sini namanya ya yang pita ini namanya best performance, yang dolar namanya best gain. Berarti kalau yang tercepat prosesnya adalah fastest total time logistic regression. Nah, terus mana nih yang direkomendasikan? Kalau decision tree ini bilangnya apa nih? Fastest scoring ya, scoring yang tercepat. Ya, kemudian apalagi nih? Nah, berarti 3 nih Bapak Ibu pilihannya ya. Kalau enggak decision tree, menggunakan logistic regression atau general linear model. Nah, itu Bapak Ibu ya. Pilihannya itu. Nah, sekarang coba kita terapkan nih Bapak Ibu ya. Tadi kan kita ada di sini nih ya. Ada di mana? Di auto model ini ya. Di auto model ini coba kita running. Pakai ini ya. Tadi datanya kan oke lihat ini, kita masukkan. Klik ya. Kemudian tadi decision tree masih masuk ada tanda ya. Scoring yang terbaik katanya. Bisa enggak ini? Oh, enggak bisa ya. Oh, karena ini ya. Coba kita pakai deployment tadi apa? Oh, deploy bukan ya. Oh, coba pakai apa? General, linear, regression tadi ya. Mana? Nih, logistik tadi ada. Logistik. Terus logistik tadi. Logistik regression ya. Coba. Mau enggak dia? Nah, ini. Coba ya, mau enggak run dia? Oh, enggak mau, missing label. Oh, dot not label. Oh, label atribut belum di ini ya. Inputnya, sorry. Tadi inputnya kita lupa. Saya ulangi, kita masuk ke result di sini. Dataset. Tadi mana tadi? Ini nggak bisa ya. Oke, sebentar Bapak Ibu, kita ini ya, kita ulangi di sini aja nih.
kita delete. Nah, ini ya. Sorry, bukan. Sorry. Kita lakukan. Berarti datanya sudah relatif ini, kita menggunakan coba di kayak tadi ya, import di awal untuk kita tentukan tadi tabelnya, baru coba di run ya. Nah ini tadi ya labelnya belum tadi. Tadi kan untuk auto model ya, tapi bukan untuk run di tempat Rabbit Miner-nya, tempat papan olahnya. Baru ini ya, ini tadi kan di chain rule label. Nah, tadi belum ada labelnya, Y-nya ditentukan. Oke, nah, oke, baru ini overweight ya. Ini ya, oke, baru setelah overweight coba kita udah masuk enggak? Ini bisa nih. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini tapi P value-nya ternyata angkanya ini ya, tinggi-tinggi ya. Sorry, P value bener ya, pakai ya. Berarti logistik hanya tercepat. Tadi apa tadi? General, kita pakai general coba sekarang. Berarti jangan pakai ini, pakainya yang general coba. Yang general apa tadi? General linear mana nih? General linear prediksi tadi ya. Di prediksi bias bukan. Tadi tree mana nih? Rule bukan ya, function. Nah ini general linear. Coba ya. Kalau enggak lagi nanti kita coba decision tree nanti ya. Oke. Nah, malah ini ya, malah nggak keluar nih error. Nah, berarti kalau gini ganti yang decision tree. Jadi itu beberapa kemungkinan yang bisa ditelaah dari Rabbit Miner. Yang pertama tadi kan modelnya ya, ada 3 pilihan, silakan dipertimbangkan. Tapi sepertinya kok di run ternyata yang kemungkinan ini sepertinya decision tree. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini kalau ada ini nih kita nih ada satu yang belum berarti datanya tadi yang terbaca ini yang kolom kedua saja ya, tertib ya. Jadi di sini keputusannya kalau tertib SPJ tidak maka ada fraud ya. Kalau tertib SPJ yes, no fraud. Ini ya tertib SPJ. Berarti tadi mestinya di yang label setelah ini ya, setelah indikasi fraud mestinya ditentukan dulu nih. Ketinggalan nih tadi ya. Tertib ini sebagai apa tadi? Kalau ini kan tadi label ya. Ini ID, ini ID, ini ID, ini ID. Oke. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk sementara jadi seperti ini Bapak Ibu, yang tantangan kita kan sebenarnya sebelum ini Bapak Ibu ya. Sebelum data ini yang masuk ini itu mestinya data udah dibersihkan terlebih dahulu. Udah siap running baru masuk ya.